Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan memberikan penjelasan tentang materi kepribadian dalam perilaku organisasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Afis Sunani dari Prodi S1 Akuntansi. Ya, langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama, pengertian kepribadian. Kepribadian menurut Kartini Kartono dan Daligulo adalah tingkah laku dan sifat khas seseorang yang bisa membedakannya dengan individu lain. Kepribadian juga didefinisikan sebagai sebuah integrasi dari karakteristik yang terstruktur, minat, pola tingkah laku, kemampuan, dan juga potensi yang dimiliki oleh seseorang. Dalam perilaku organisasi, kepribadian merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Karena dalam berorganisasi, setiap orang memiliki cara tersendiri untuk bertindak dan berhubungan, yang mana hal tersebut merupakan cerminan dari kepribadiannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau manajer perlu memahami kepribadian dari anggota atau karyawannya sehingga dapat mengarahkannya dan mengelola organisasi dengan lebih baik. Materi selanjutnya tentang faktor-faktor pembentuk kepribadian akan dijelaskan oleh Mbak Sasi Yuniati. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama, keturunan. Keturunan adalah faktor yang ditentukan di kandungan, postur fisik, wajah menarik, temperamen, komposisi otot, tingkat energi, dan ritme biologis merupakan sifat-sifat yang umumnya dianggap dipengaruhi oleh kedua orang tua. Kepribadian individu bersumber dari struktur molekul genes yang terdapat dalam kromosom. Jadi, sifat-sifat kepribadian banyak ditentukan waktu lahir. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang memberi tekanan pada pembentukan kepribadian seperti budaya di mana individu dibesarkan, norma-norma di antara keluarga, teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh-pengaruh lain yang kita alami. Contohnya, orang Amerika Utara telah memperoleh tema-tema kerajinan sukses, persaingan, dan kemandirian serta etos kerja Protestan. Akibatnya, mereka cenderung ambisius dan agresif. Yang terakhir ada situasi. Situasi adalah faktor yang mempengaruhi dampak keturunan dan lingkungan atas kepribadian. Kepribadian individu, meskipun pada umumnya stabil dan konsisten, dapat berubah pada situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berbeda menuntut aspek yang berbeda dari kepribadian seseorang. Oke, selanjutnya kepribadian Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI merupakan salah satu tes yang dirancang untuk mengetahui gambaran umum kepribadian, kekuatan, dan profesi seseorang. Tes MBTI dirancang untuk dikembangkan berdasarkan teori kepribadian Craig oleh psikolog bersama Isabel Myers dan ibunya Catherine Briggs pada tahun 1940-an. Tes MBTI dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan yang terdiri dari 4 skala. Kombinasi 4 skala kepribadian di atas akan menghasilkan 16 tipe kepribadian yang berbeda. 4 tersebut antara lain: yang pertama, extraversion sampai introversion. Extraverted atau extrovert merupakan menunjukkan pribadi seseorang yang lebih terbuka, senang melakukan banyak interaksi sosial, dan merasa berenergi setelah menghabiskan waktu bersama orang lain. Sementara itu, introversion atau introvert merujuk pada pribadi yang lebih tertutup, menikmati interaksi sosial yang mendalam, merasa berenergi setelah menghabiskan waktu seorang diri, dan kurang suka berada dalam interaksi sosial melibatkan banyak orang. Yang kedua, sensing dan intuition. Sensing menunjukkan kecenderungan seorang yang lebih suka memberi perhatian atau fakta dan kenyataan kepada orang lain.
Oleh sebab itu, seseorang dengan tipe sensing senang mempelajari hal-hal baru dengan cara terlibat langsung ke dalam permasalahan yang sering terjadi. Sebaliknya, institution adalah kecenderungan seseorang yang lebih menyukai informasi yang teoris atau abstrak. Jadi, dalam proses mengumpulkan dan mengolah informasi, orang bertipe intuition cenderung akan mengandalkan intuitionnya guna memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Dan yang ketiga, thinking dan feeling. Orang dengan tipe thinking cenderung membuat keputusan dengan mengedepankan fakta data yang objektif, misalnya dari pengalaman diri sendiri di masa lalu atau dari pengalaman orang lain. Dengan begitu, keputusan yang diambil diharapkan bisa minim kesalahan, adil, dan tidak memihak. Sementara itu, feeling menunjukkan kecenderungan seorang untuk mengambil keputusan berdasarkan kata hati dengan pertimbangan, perasaan, dan kondisi orang-orang di sekitar. Orang dengan tipe feeling biasanya berharap setiap keputusan yang diambil tidak akan menyakiti atau merugikan orang lain. Dan yang keempat atau yang terakhir, judging atau perceiving. Judging artinya orang tersebut sangat teguh dan tidak mudah berkompromi untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pendirian, nilai-nilai yang dipegang, atau rencana yang telah dibuatnya. Sebaliknya, orang yang condong ke arah perceiving biasanya akan lebih fleksibel dan lebih mudah beradaptasi pada berbagai hal, terutama pada hal-hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ratna. Yang selanjutnya ada kepribadian 5 besar. Teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits model dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yaitu Louis Goldberg. Teori sifat kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality Traits model tersebut terdiri dari 5 dimensi kunci. Yang pertama ada 1, ekstrovasi. Dimensi ini menunjukkan tingkat kesenangan seseorang akan berhubungan. Kaum ekstrovert atau ekstrovasinya tinggi cenderung ramah dan terbuka serta menghabiskan banyak waktu mereka untuk mempertahankan dan menikmati sejumlah besar hubungan. Yang kedua ada kaum introvert, cenderung tidak sepenuhnya terbuka dan memiliki hubungan yang lebih sedikit dan tidak seperti banyak orang lain, mereka lebih senang dengan kesendirian. Yang kedua ada mampu bersepakat. Dimensi ini merujuk kepada kecenderungan seorang untuk tunduk kepada orang lain. Orang yang sangat mampu sepakat jauh lebih menghargai harmoni daripada ucapan atau cara mereka. Mereka itu sangat kooperatif dan percaya akan orang lain. Orang yang menilai rendah kemampuan untuk bersepakat memutuskan perhatian lebih pada kebutuhan mereka sendiri ketimbang kepada kebutuhan orang lain. Yang ketiga ada mendengarkan kata hati. Dimensi ini merujuk kepada jumlah tujuan yang padanya seseorang memusatkan perhatiannya. Orang yang tinggi dalam mendengarkan kata ini mengejar lebih sedikit tujuan dan satu cara yang sangat terarah dan cenderung bertanggung jawab, kuat bertahan, tergantung dan berorientasi pada prestasi. Mereka yang skornya lebih rendah pada dimensi ini cenderung menjadi lebih mudah kacau pikirannya, mengejar banyak tujuan dan lebih hedonistik. Yang keempat ada kemantapan emosional. Dimensi ini menampung kemampuan seseorang untuk menahan stres. Orang dengan kemantapan emosional positif cenderung berciri tenang, bergairah, dan aman. Mereka dengan skor jenis negatif yang tinggi cenderung gelisah, tertekan, dan tidak aman. Yang kelima ada keterbukaan terhadap pengalaman. Dimensi ini mengamanatkan tentang minat seorang. Jelas sekali orang terpesona oleh hal baru dan inovasi. Mereka cenderung menjadi imajinatif, benar-benar sensitif dan intelektual. Mereka yang berada pada sisi lain dari kategori keterbukaan nampak lebih konvensional dan menemukan kesenangan dalam keakraban. Selanjutnya ada sifat-sifat kepribadian yang mempengaruhi perilaku organisasi. Menurut Centano, sejumlah sifat kepribadian khusus mempunyai potensi dapat memperkirakan perilaku dalam organisasi. Adapun sifat-sifat kepribadian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada posisi pengendalian atau locus of control, yaitu suatu derajat seberapa jauh orang percaya bahwa mereka mengendalikan nasibnya atau disebut internal.
Sedangkan mereka yang percaya bahwa apa yang terjadi terhadap dirinya dikendalikan oleh kekuatan luar, misalnya keuntungan, kesialan nasib, disebut eksternal. Internal lebih efektif mencari informasi sebelum membuat keputusan, lebih bermotivasi untuk berhasil dan berusaha lebih keras untuk mengendalikan lingkungannya. Sedangkan eksternal lebih taat dan mau mengikuti pengarahan. Oleh karena itu, internal akan berhasil dalam tugas-tugas manajerial dan profesional yang memerlukan inisiatif dan tindakan mandiri. Sedangkan eksternal cocok untuk pekerjaan terstruktur rutin yang harus mengikuti ketentuan pengarahan. Yang kedua, ada orientasi hasil, merupakan sifat kepribadian yang dapat digunakan untuk memperkirakan perilaku-perilaku tertentu. Sifat ini juga dikenal sebagai kebutuhan untuk mencapai hasil atau need for achievement. Orang akan terus-menerus berusaha melakukan segala sesuatu dengan baik. Mereka ingin mengatasi berbagai halangan dan ingin merasa bahwa keberhasilan atau kegagalan disebabkan karena tindakannya sendiri. Individu dengan need for achievement tinggi lebih baik di penjualan, olahraga profesional, atau manajemen daripada di perakitan atau di staff clerk. Kepribadian need for achievement tinggi cocok dengan pekerjaan yang memberi tantangan, umpan balik, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada otoritarianisme, yaitu keyakinan bahwa harus ada perbedaan status dan kekuatan di antara manusia dalam organisasi. Kepribadian otoritarian yang tinggi dan kaku secara intelektual, penguasaan atas orang lain, memisahkan yang di atas dan mengeksploitir yang di bawah. Penuh kecurigaan dan ketidakpercayaan, serta menentang setiap perubahan. Otoritarian tinggi berhubungan negatif dengan presentasi, karena pekerjaan menuntut sensitivitas perasaan orang lain, kearifan, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang kompleks dan berubah. Kepribadian otoritarian akan berhasil dalam pekerjaan yang terstruktur dan yang menuntut kepatuhan pada ketentuan dan peraturan. Keempat, ada Machiavellianisme atau Mach, adalah derajat seberapa jauh seorang individu bersifat pragmatis, menjaga jarak emosional, dan percaya bahwa tujuan mengalahkan cara. Sebutan untuk sifat kepribadian ini berasal dari filsuf abad ke-16 Niccolò Machiavelli yang mengajarkan bagaimana mendapatkan dan memanipulasi kekuasaan. Kepribadian Mach berhubungan dengan perilaku tertentu. Mach tinggi akan produktif dalam pekerjaan yang memerlukan keterampilan tawar-menawar, seperti pada perundingan kolektif dengan serikat pekerja, atau pekerjaan yang mengandung imbalan untuk kemenangan, atau seperti dalam penjualan dengan komisi. Yang kelima, self-esteem atau harga diri, berhubungan langsung dengan harapan untuk berhasil. Kepribadian SI tinggi percaya bahwa mereka memiliki kemampuan lebih besar untuk berhasil dalam pekerjaan. Individu dengan SI tinggi akan mengambil pekerjaan dengan risiko lebih besar dan pekerjaan konvensional. Sebaliknya, SI rendah lebih peka terhadap pengaruh luar, tergantung pada penerimaan positif atau evaluasi pihak lain, mencari persetujuan dari pihak lain, dan cenderung menyesuaikan dengan keyakinan serta perilaku mereka yang dihormati. Dalam posisi manajerial, SI rendah selalu ingin menyenangkan orang lain, sehingga ingin selalu populer. Yang keenam, monitor diri atau self-monitoring adalah sifat kepribadian yang mengukur kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor sesuai eksternal. Individu dengan monitor diri yang tinggi semakin sensitif terhadap tanda-tanda eksternal dan dapat menunjukkan kontradiksi antara penampilan publik dan kehidupan pribadi. Yang ketujuh, menanggung resiko adalah derajat kemauan untuk menanggung resiko. Kemauan menanggung atau menghindari resiko mempunyai dampak atas lamanya manajer membuat keputusan dan banyaknya informasi yang diperlukan sebelum membuat pilihan. Manajer resiko tinggi akan menghasilkan prestasi efektif bagi pedagang efek di perusahaan broker yang memerlukan keputusan cepat. Tetapi untuk profesi akuntan yang memerlukan tugas-tugas kemauan, audit, atau pembukuan dalam cocok untuk kepribadian resiko rendah. Yang kedelapan, kecocokan kepribadian dan pekerjaan. Teori kecocokan kepribadian pekerjaan atau personality job fit dikemukakan oleh John Holland. Merupakan teori ini, kepuasan akan maksimal dan turnover akan minimal jika kepribadian cocok dengan pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.